Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hendrika Pangestu, NIM 190611100260 dari kelas 6G. Saya di sini sebagai perwakilan moderator dari kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari Zakiatul Fitriyah, NIM 205, Siti Maisaroh, NIM 213, Neno Zakari Pradana, NIM 239, saya sendiri Wahyu Hendrika Pangestu, NIM 260, Adelia Novianti Pratiwi, NIM 262, dan Arina Artikasari, NIM 277. Kelompok 3 di sini akan membahas tentang modul memahami asas dan manfaat pengembangan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hendrika Pangestu, NIM 190611100260 dari kelas 6G. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum dengan landasan filosofis. Secara etimologis, filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari beberapa suku kata, yaitu philen atau philos yang berarti cinta dan sophos atau sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmah, ilmu, dan kebenaran. Secara maknawi, filsafat mempunyai makna sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Agar mencapai dan menemukan kebenaran tersebut, tiap-tiap filosof memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Demikian pula yang dijadikan kajian objek telaahan akan berbeda dengan cara pandang terhadap hakikat segala sesuatu. Dalam ajaran filsafat pendidikan, terdapat dalam hasanah ilmu ada beberapa macam, antara lain: 1. Aliran perkembangan. Aliran perkembangan adalah sebuah aliran yang memprioritaskan kebebasan dan menentang semua bentuk otoritarianisme dan absolutisme. Yang kedua, aliran esensialisme. Aliran esensialisme adalah sebuah aliran yang berupaya untuk menyatukan konflik atau masalah-masalah antara konsepsi idealisme dan realisme. Menurut Saragih, idealisme diartikan sebagai sebuah gagasan seseorang yang memimpin pikiran manusia untuk diungkapkan walaupun belum sempurna, sedangkan realisme adalah posisi filosof yang menegaskan keberadaan objektif di dunia dan makhluk di dalamnya, dan hubungan antara makhluk-makhluk ini terlepas dari pengetahuan dan keinginan manusia dan perlunya kesesuaian dengan realitas objektif dalam perilaku manusia. Yang ketiga, aliran perennialisme. Aliran perennialisme adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang mendasari dirinya pada keyakinan bahwa pengetahuan sejatinya yang didapat melalui ruang dan waktu mestilah membentuk dasar pendidikan seseorang. Yang keempat adalah aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme adalah aliran yang melihat semua gejala yang berasal dari keberadaan, yaitu cara manusia berada di dunia yang berbeda dari keberadaan materi. Yang terakhir atau yang kelima adalah aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme adalah aliran yang berfokus pada pengalaman individu. Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara, yaitu Pancasila. Pancasila patut menjadi jiwa bangsa Indonesia dan memiliki semangat dalam berkarya pada segala bidang dan mewarnai segala segi kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber gagasan mengenai wujud bangsa manusia dan masyarakat yang dianggap baik, sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal serta muara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan. Setiap butir Pancasila memiliki tujuan yang sesuai sebagai dasar pelaksanaan pendidikan yang berkarakter dan berkualitas secara kognitif maupun moralnya.
antara lain ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila yang pertama, pendidikan memilih Pancasila sebagai dasar pendidikan, karena pendidikan harus mampu mengutamakan hal-hal yang dapat memperkuat nilai-nilai keimanan bagi peserta didik agar selalu takwa dan beriman sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan, karena pendidikan harus mampu membentuk setiap peserta didik yang mampu untuk memberikan perlakuan sebagaimana layaknya manusia, dan nantinya seseorang yang telah mendapatkan pendidikan itu dapat menghargai hak manusia yang sesuai dengan makna dari sila ini. Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan, karena pendidikan harus mampu untuk menjadikan peserta didiknya dapat bersatu dengan peserta didik yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadinya proses pendidikan, maka ada saat mereka harus belajar dari lingkungan sosialnya. Dari lingkungan sosial yang ada, maka ia akan belajar sendiri mengenai pengetahuan maupun nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena mengharuskan suatu pendidikan dapat menjadikan setiap orang menjadi lebih demokratis, aktif, dan kritis di dalam memberikan solusi pada setiap masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena mengungkapkan secara abstrak bahwa suatu pendidikan harus mampu menciptakan bibit yang mampu memberikan keadilan bagi lingkungan yang ditempatinya. Dalam arti bahwa ketika seseorang sedang berbaur dengan temannya, maka orang itu tidak boleh membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, dilanjut oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Novianti Pratiwi, NIM 1901111000262 dari kelas 6G. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas pengembangan kurikulum dengan landasan sosial dan budaya. Menurut Satriadi 2017-101, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Sosiologi sangat diperlukan dalam pendidikan karena konsep dan teori dari sosiologi memberikan petunjuk kepada guru tentang bagaimana seharusnya mereka membina para siswa agar para guru memiliki kebiasaan akrab harmonis sesama teman. Faktor sosiologi sebagai landasan mengembangkan kurikulum dapat dikaji dari dua sisi, yaitu yang pertama sisi kebudayaan dan kurikulum, serta dari unsur masyarakat dan kurikulum. Yaitu yang pertama kebudayaan dan kurikulum. Faktor kebudayaan adalah bagian yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan. Yang pertama, semua individu lahir tak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Semua itu diperoleh oleh setiap individu melalui interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat sekitar, dan juga sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, sekolah harus mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik dengan salah satu alat yang disebut kurikulum. Yang kedua, yaitu kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan. Kebudayaan adalah pola kelakuan yang secara umum terdapat dalam satu masyarakat yang meliputi keseluruhan ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, kesenian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir,
Seluruh nilai yang telah disepakati oleh masyarakat dapat pula disebut kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang memiliki kompleksitas tinggi. Yang kedua yaitu masyarakat dan kurikulum. Masyarakat merupakan suatu kelompok individu yang diorganisasikan mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Kebudayaan hendaknya dibedakan dengan istilah masyarakat yang mempunyai arti suatu kelompok individu yang terorganisir yang berpikir tentang dirinya sebagai suatu yang berbeda dengan kelompok atau masyarakat lainnya. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri. Dengan demikian, yang membedakan masyarakat yang satu dengan yang lainnya adalah kebudayaan. Hal ini mempunyai implikasi bahwa apa yang menjadi keyakinan pemikiran seseorang, reaksi terhadap perangsang sangat tergantung kepada kebudayaan di mana ia dibesarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas pengembangan kurikulum dengan landasan psikologis. Dalam asas pengembangan kurikulum dengan landasan psikologis yaitu ada dua. Yang pertama, psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Untuk psikologi belajar, yaitu belajar dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Aktivitas di sini dipahami sebagai serangkaian kegiatan jiwa raga, psikofisik menuju ke perkembangan pribadi individu seutuhnya yang menyangkut unsur cipta atau kognitif, rasa afektif, dan karsa psikomotorik. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip tingkah laku manusia dalam sebuah proses belajar mengajar. Yang kedua, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan bermanfaat bagi penyusunan isi kurikulum agar sesuai dengan taraf perkembangan anak. Maka, psikologi belajar memberikan sumbangan terhadap kurikulum dalam hal bagaimana kurikulum itu diberikan kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik harus mempelajarinya. Ini berarti sumbangan psikologi belajar terhadap kurikulum berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah, yakni melalui strategi belajar mengajar. Psikologi belajar berkenaan proses perubahan tingkah laku manusia itu terjadi. Hal ini diperlukan dalam pendidikan terutama bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sebab proses belajar mengajar atau pembelajaran pada hakikatnya mengubah tingkah laku baru pada peserta didik. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pondasi psikologis dalam pengembangan kurikulum menempati posisi dan peran penting anak adalah target dan sekaligus target kurikulum. Maka pertimbangan psikologis menjadi sesuatu yang penting dalam perencanaan dan penyusunan kurikulum, sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Artikasari, NIM 190611100277 dari kelas 6G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas pengembangan kurikulum dengan landasan organisatoris dan asas pengembangan kurikulum dengan landasan iptek. Akan menjelaskan mengenai asas pengembangan kurikulum dengan landasan organisatoris. Landasan organisatoris ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk seperti apa bahan pelajaran dalam kurikulum akan disusun, dikelompokkan ataupun disajikan. Apakah akan disajikan dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah, ataukah adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, ataukah diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran, jadi dalam bentuk kurikulum yang terpadu. Kemudian landasan organisatoris merupakan kerangka umum program-program yang merupakan asas mendasar, karena yang pertama, kurikulum akan berjalan dengan baik apabila dapat diorganisasikan dengan baik pula, yang dapat memberikan dampak yang menguntungkan pada proses pelaksanaan belajar mengajar, sehingga guru akan lebih mudah dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran yang beragam kepada peserta didik. Yang kedua, bahan pengetahuan yang luas dan berkembang secara pesat akan membuat pengetahuan yang didapat oleh peserta didik akan lebih bermakna dan juga bernilai.
Kemudian menurut Nasution mengatakan dalam pengembangan kurikulum, pengalaman yang dipelajari siswa dan bagaimana mengorganisasikan pengetahuan dan pengalaman agar peserta didik dapat mempelajari dan menguasai secara maksimal. Kemudian yang keempat, bahwa isi kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar mudah dipelajari oleh siswa. Kemudian yang kelima, isi dari kurikulum dapat diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran terpisah-pisah atau dalam bentuk pengintegrasian beberapa mata pelajaran yang serumpun ke dalam satu mata pelajaran tertentu. Kemudian terdapat dua pengelompokan organisasi kurikulum menurut Nasution dalam buku Lismina tahun 2017, yaitu yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum. Itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu kurikulum mata pelajaran terpisah dan kurikulum mata pelajaran gabungan. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum terpadu. Di sini juga dibagi lagi menjadi dua, ada kurikulum inti. Kurikulum inti yaitu kurikulum inti yang diberikan kepada semua murid untuk mencapai keseluruhan program kurikulum secara utuh. Contohnya yaitu pada mata pelajaran agama dan juga PPKN. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum pengalaman. Kurikulum sebagai pengalaman belajar mencakup pengertian bahwa kurikulum bukan hanya rancangan tertulis yang digunakan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik, melainkan termasuk implementasi di masyarakat, di ruang kelas, di lingkungan sekolah, selama pengalaman itu sejalan dengan tujuan pendidikan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai asas pengembangan kurikulum dengan landasan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini teknologi sendiri pada hakikatnya yaitu penerapan ilmu pengetahuan. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan budaya manusia. Seperti yang diketahui bahwa teknologi sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang efektif, efisien, dan sinergis terhadap pola perilaku manusia. Implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kurikulum harus meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik agar lebih banyak menghasilkan teknologi baru yang sesuai dengan era sekarang, yang tentunya dengan memperhatikan karakteristik dari masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum diharapkan fokus pada kemampuan peserta didik untuk mengenali produk teknologi yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian yang ketiga, pengembangan kurikulum harus bersifat dinamis dan fleksibel terhadap perkembangan teknologi untuk diimplementasikan dalam proses penyusunan bahan pengembangan kurikulum. Dinamis dan fleksibel ini dimaksudkan senantiasa berubah menyesuaikan dengan keadaan supaya dapat memantapkan belajar dan juga hasil belajar. Contohnya di keadaan yang sekarang karena ada masa pandemi, maka pembelajaran yang semula tatap muka harus melakukan perubahan berupa pembelajaran secara daring menggunakan teknologi informasi, bisa berupa handphone, laptop, komputer, atau perangkat pembelajaran yang lain. Kemudian proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar apabila penggunaan teknologi lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, kurikulum tidak boleh meninggalkan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan perkembangan dari IPTEK dengan tujuan agar proses pembelajaran dalam kurikulum tersebut mampu menciptakan generasi bangsa yang mampu beradaptasi dan bersaing di masa kini dan masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakatul Fahriya, NIM 205. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama yakni manfaat pengembangan kurikulum bagi peserta didik. Nah, dengan adanya pengembangan kurikulum tentu dapat memberikan manfaat yang cukup besar terhadap beberapa pihak. Nah, salah satunya yaitu peserta didik. Banyak sekali sumber yang mengatakan bahwa peserta didik dapat tertolong dengan adanya pengembangan kurikulum. Dengan dilakukannya pengembangan kurikulum, maka peserta didik dapat dengan mudah mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga nantinya proses pembelajaran dapat berjalan dengan mudah dan tujuan pembelajaran pun akan dengan mudah tercapai.
Selain memiliki manfaat dalam pengembangannya, manfaat pelaksanaan kurikulum juga dapat dilaksanakan oleh peserta didik. Antara lain, 1. Peserta didik dapat lebih semangat dalam kegiatan proses belajar lantaran proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di ruang kelas, namun juga di luar kelas. Nah, pembelajaran seperti ini tentunya akan lebih menyenangkan karena mereka dapat mengaitkan teori dengan kondisi nyata secara langsung di lingkungan. Yang kedua, dengan diperlakukannya pengembangan kurikulum, maka cara berpikir peserta didik akan jauh lebih berkembang mengikuti setiap proses pembelajaran yang terdapat pada kurikulum yang telah berlaku. Yang ketiga, dapat mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah sosial. Selanjutnya yakni bagi pendidik. Dalam proses pembelajaran, seorang pendidik merupakan ujung tombak pengembangan kurikulum sekaligus sebagai pelaksana kurikulum di sekolah. Mau bagaimanapun baiknya kurikulum, tetaplah gurulah yang menjadi penentu suatu keberhasilan pembelajaran di sekolah. Nah, jika seorang guru tidak dapat memahami dan melaksanakan kurikulum dengan baik, maka kurikulum tidak dapat tercapai. Seperti hanya pendapat yang dikemukakan oleh Darman pada buku Telaah Kurikulum tahun 2021 halaman 28. Ia mengatakan bahwa guru bukan hanya sebagai pengembang kurikulum, namun juga sebagai pelaksana. Nah, pengembangan kurikulum tentu juga dapat memberikan manfaat bagi para pendidik. Manfaat tersebut antara lain yakni sebagai berikut. Bagi pendidik, kurikulum harus mampu menjadi pedoman atau pegangan dalam pelaksanaan tugas mendidik, melatih, dan mengajar, baik dalam hal penyusunan dan pengorganisasian pengalaman belajar yang nantinya akan disajikan kepada siswa. Tak hanya itu, pengembangan kurikulum juga dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi mengenai perkembangan daya serap peserta didik terhadap pengalaman belajar yang telah disajikan oleh guru masing-masing. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan kurikulum bagi sekolah. Nah, bagi sekolah, pengembangan kurikulum tentu dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi antaranya. Dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, baik mengenai tujuan nasional, institusional, kurikuler maupun instruksional. Dengan adanya kurikulum, maka tujuan pendidikan sebagaimana yang diinginkan oleh sekolah akan tercapai. Yang kedua, mendorong terwujudnya ekonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang ketiga, memberikan peluang yang lebih luas lagi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat kebutuhan sekolahnya masing-masing. Baik, itulah presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat pengembangan kurikulum bagi masyarakat. Para lulusan sekolah memang dipersiapkan untuk terjun di masyarakat untuk bekerja sesuai dengan keterampilan profesi yang dimilikinya. Oleh karena itu, kurikulum sekolah haruslah mengetahui atau mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak luas dalam pembenahan kurikulum yang sesuai diharapkan. Dengan demikian, masyarakat atau para lulusan sekolah dapat memberikan bantuan berupa kritik, saran untuk berguna bagi penyempurnaan program pendidikan sekolah. Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat pengembangan kurikulum bagi masyarakat adalah sebagai acuan untuk berpartisipasi dalam membimbing putra-putrinya di sekolah, atau dalam hal ini orang tua sebagai masyarakat. Dengan mengetahui suatu kurikulum, masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka memperlancar program pendidikan serta dapat memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan program pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan kurikulum bagi pemerintah. Yang pertama yaitu pemerintah akan dikategorikan telah mampu memberikan pengembangan kurikulum yang baik dan sesuai untuk pendidikan atau sekolah. Yang kedua yaitu pemerintah akan mendapatkan pendidik atau calon generasi bangsa yang sesuai dengan tujuan dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang ketiga, pemerintah akan terus belajar untuk memajukan pengembangan kurikulum untuk lembaga atau sekolah agar kurikulum pendidikan di Indonesia khususnya dapat ikut bersaing dengan negara-negara maju yang tentunya tetap memperhatikan kondisi atau situasi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neno Zakaria, NIM 239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat pengembangan kurikulum bagi peneliti dan juga manfaat pengembangan kurikulum bagi penulis buku ajar. Untuk yang pertama yaitu manfaat pengembangan kurikulum bagi peneliti. Di sini ada dua manfaat, yaitu yang pertama, peneliti akan membuat penelitian yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum guna melihat permasalahan yang ada di lapangan. Jadi di mana nanti seorang peneliti itu akan membuat sebuah kajian atau penelitian berdasarkan masalah-masalah yang ada di lapangan. Yaitu yang kedua, dengan adanya penelitian yang dibuat oleh peneliti, maka masalah-masalah yang ada di lapangan akan bisa dikoreksi atau diperbaiki. Jadi dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti itu dapat memecahkan masalah-masalah atau kendala-kendala yang ada di lapangan, terutama pada bidang pengembangan kurikulum, di mana harus menyesuaikan dengan sosial dan budayanya. Dan selanjutnya yaitu manfaat pengembangan kurikulum bagi penulis buku ajar. Jadi untuk manfaat dari pengembangan kurikulum bagi penulis buku ajar ini yaitu dapat membantu penulis dalam membuat berbagai pokok pembahasan dari bahan ajar serta menyusun garis-garis besar program dalam buku ajar. Jadi di sini manfaat untuk penulis buku ajar sendiri yaitu seorang penulis itu dapat menjadikan pedoman dalam menyusun bab, subbab serta lainnya. Perlu diketahui bahwasanya seorang penulis buku ajar itu dapat bersifat secara nasional serta lokal. Namun bagi seorang penulis itu tentunya harus memperhatikan kurikulum yang bersifat nasional. Karena apa? Karena hal tersebut subbab serta isi dari kurikulum harus sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, dan juga dari Kementerian Agama atau Kemenak dari Republik Indonesia itu sendiri. Tadi materi yang bisa saya jelaskan mengenai manfaat pengembangan kurikulum bagi peneliti dan juga manfaat pengembangan kurikulum bagi penulis buku ajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.